Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati para pengurus DKM Masjid Widilia, para sesepuh, para pengurus MT yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian. Semoga kehadiran kita di tempat yang mulia ini memberikan keberkahan baik dunia maupun akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita mulai kembali untuk 1 tahun yang akan datang, sama-sama menjadikan Al-Qur'an sebagai sajian dalam kehidupan kita, yang insya Allah hari ini kita lanjutkan kajian kita, yaitu surah An-Nisa ayat 153. Surah An-Nisa 153. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kegiatan kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila 'alaihim kitaban minas samaa'i faqad sa'alu Musa akbar min dzalika faqalu arina Allah jahratan fa'akhadhathumus sa'iqatu bidzulmihim thumma ittakhadhul ijla min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu fa'afawna 'an dzalika wa atayna Musa sultanan mubina wa rafa'na fawqahumut tura bimitsaqihim wa qulna lahum udkhulul baba sujadan wa qulna lahum la ta'du fis sabti wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. Shadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'aluka, bertanya kepadamu Muhammad. Siapa yang bertanya? Ahlul kitab, yaitu orang-orang ahlul kitab. Siapa ahlul kitab itu? Para ulama yang disepakati adalah orang Yahudi, orang Nasrani. Tetapi nanti ada pandangan kontemporer yang baru
yang mengatakan bahwa yang disebut dengan ahlul kitab adalah semua agama yang memiliki kitab. Nah, ini pandangan yang baru. Yas'aluka ahlul kitab. Orang-orang ahlul kitab bertanya kepadamu Muhammad. Pertanyaannya apa? Antunazzila alaihim kitaban minas sama. Agar engkau menurunkan sebuah kitab yang berasal dari langit. Antunazzila alaihim, agar engkau menurunkan kepada mereka kitaban, kitab seperti Al-Quran yang berasal dari minas sama, dari Allah langsung. Kenapa? Karena Nabi kan selama ini mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah wahyu. Al-Quran itu bukan buatan Muhammad. Nah, ketika Nabi menyatakan seperti itu, maka orang ahlul kitab mereka menganggap bahwa agama itu seluruhnya material. Padahal turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW itu tidak dalam bentuk ada materialnya, tidak dalam bentuk ada kitabnya seperti sekarang. Allah hanya mewahyukan Al-Quran itu melalui malaikat Jibril. Lalu Jibril lah yang menjadi utusannya Allah. Jadi utusan langit itu Jibril. Utusan yang ada di bumi ini banyak. Salah satunya adalah Nabi Muhammad SAW. Ketika Jibril datang kepada Nabi lalu membacakan Al-Quran, disitulah terjadi transmisi, terjadi pengalihan. Yang semula Al-Quran berada pada Jibril lalu diturunkan diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah wahyu dan tidak berbentuk. Orang-orang ahlul kitab salah memahami dalam beragama bahwa agama itu selalu material. Ini salah. Sama dengan ada sebagian orang mukmin yang dia salah memahami agama. Kalau saya sudah rajin ibadah, tapi nanti dia akan kecewa dengan rajin ibadahnya itu, ternyata permintaan-permintaan dia yang sifatnya materi itu tidak dikabulkan oleh Allah. Kenapa saya sudah rajin ibadah tapi kok begini-begini aja? Kenapa kita sudah rajin ibadah tapi gitu. Salah juga orang yang menganggap bahwa ketika dia keluar dari agama Islam lalu dia menjadi kaya. Salah juga. Tidak berkait, Bapak Ibu sekalian. Tidak berkait. Apa yang kita lakukan kepada Allah itu dengan apa yang kita minta. Bahwa kita mengharapkan keberkahan, ya. Bahwa kita berharap dengan rajinnya ibadah kita itu kita dimudahkan dalam semua hal, iya, itu pasti. Tetapi belum tentu yang kita idealkan dalam pikiran itu selalu terjadi. Oleh sebab itu ibadah kita tidak boleh semuanya itu balasannya material. Tidak boleh kita mengharap semua balasannya bersifat material. Jangankan kita dikasih yang material yang banyak, kita dikasih keimanan, kita bisa dikasih istiqomah dalam ibadah, itu juga sudah luar biasa. Sudah luar biasa. Oleh sebab itu, orang yang luar biasa adalah orang yang menerima dirinya dalam keadaan seperti apa, lalu dia bisa mengatasi keterbatasan diri itu. Kita bisa lihat Rasulullah SAW serba terbatas. Kalau dibanding dengan kita, kekayaannya masih kaya kita. Tapi keterbatasan itu tidak menjadikan Nabi terbatas dalam ibadah, terbatas dalam jihad, terbatas dalam mempelajari Al-Quran, terbatas dalam semua hal. Tidak.
Oleh sebab itu masing-masing kita harus melihat pada diri kita sendiri-sendiri. Tidak bisa kita menyamakan dengan orang lain. Kenapa saya nggak sama dengan dia? Nah, di situ. Karena kalau sama justru kita sulit untuk mencari titik temu dalam bekerja sama. Oleh sebab itu, orang yang hebat adalah orang yang bisa mengatasi keterbatasan dirinya dalam bentuk apapun. Karena keadaan kita itu memiliki hikmah yang kita sendiri tidak tahu. Yang tahu itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, dalam beragama tidak selalu material. Orang-orang ahlul kitab salah mereka. Dia mengatakan di dalam riwayat Ibnu Jarir dari Jurej, dia mengatakan orang-orang Yahudi qalu li Muhammadin, berkata kepada Nabi Muhammad, lan nubayyi'aka, kami tidak akan pernah membaiat kepadamu untuk masuk Islam, ma tad'una ilaih, terhadap apa yang kau dakwahkan kepada kami, hatta ta'tina bi kitab min indillah, sampai betul-betul nyata di mata kami bahwa wahyu itu turun kepadamu Muhammad dalam bentuk Alkitab. Jadi mereka baru akan percaya kepada Nabi Muhammad bahwa dia menerima wahyu kalau matanya sendiri melihat. Nah, di situ. Kalau itu berbentuk material, maka para ulama mengatakan termasuk orang-orang yang bodoh adalah orang yang selalu menganggap hubungan dengan Allah itu secara material. Tidak mungkin Allah menurunkan kepada kita itu sesuatu yang material. Ilmu itu tidak material. Allah memberikan banyak ilmu kepada kita. Ketika kita memiliki ilmu yang melebihi orang lain, kita memiliki pengertian yang melebihi orang lain, kita memiliki pendalaman yang melebihi orang lain, itu semua berasal dari Allah. Kita memiliki keimanan yang kita anggap, ya Allah, untung kita dibanding orang-orang itu. Kita memiliki istiqomah, keistiqomahan yang lebih dari orang lain, itu sudah segala-galanya. Oleh sebab itu, para ulama mengatakan pertanyaan yang disampaikan ahlul kitab kepada Nabi ini adalah pertanyaan yang mengandung kebodohan. Di sini dikatakan zaka anna su'alar ru'yah, bahwa bertanya supaya mereka melihat langsung, jahratan, melihat langsung atas wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad adalah dalilun alal jahli billah. Itu adalah tanda kebodohan dalam melihat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ada orang yang berkata kepada kita, coba minta kepada Allah, dikasih apa enggak? Kan enggak dikasih kan? Anda minta kepada Allah sekarang, dikasih apa enggak? Maka Allah enggak ada. Bukan itu. Kita minta kepada Allah itu dengan sesuatu yang sifatnya panjang. Ya Allah, semoga diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Ya Allah, semoga kemudahan. Perlu waktu. Kenapa perlu waktu? Karena kita perlu usaha. Dalam kita meminta kepada Allah itu harus dibarengi dengan usaha. Usaha yang sudah kita lakukan pun kadang kita menganggap, ya Allah, saya sudah usaha begini tapi belum dikabulkan. Bagi orang yang beriman, ketika titik daripada usaha itu sudah menghasilkan sesuatu, maka dia kembalikan kepada Allah. Ya Allah, ini begini, semoga ada hikmah di balik ini. Ternyata gampang bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan kita lebih hebat ketika kita berada di situ dibandingkan sudah hebat duluan, dibanding nanti belakangan. Nah, di sini banyak orang yang sekolahnya hebat dari SD, SMP, SMA, universitas, tapi begitu hidup tidak hebat. Banyak orang yang sekolahnya nggak terkenal, universitasnya ya
begitulah universitas yang tidak terkenal gitu. Tapi ternyata dalam hidupnya dia lebih hebat daripada yang pertama ini. Ini apa maknanya? Ini maknanya adalah bahwa antara apa yang kita usahakan, yang kita doakan itu memang perlu sinkron. Walaupun sudah sinkron pun belum tentu sesuai yang kita idealkan. Nah, bagi orang yang beriman, mengembalikan kepada Allah itu menjadi sangat penting. Karena tidak segala sesuatu itu bentuknya materi. Maka doa kita itu banyak. Dan sebenarnya dari doa banyak yang kita sampaikan kepada Allah, lebih banyak yang sudah diberi tanpa kita minta dibandingkan yang kita minta. Nah, di situ. Oleh sebab itu, dalam beragama tidak senantiasa selalu berurusan dengan hal yang material. Faqad sa'alu Musa. Pertanyaan seperti ini kepada Nabi, bahwa mereka baru percaya kalau Allah menurunkan kitab langsung dan mereka saksikan langsung. Faqad sa'alu Musa, kata Allah. Itu udah biasa mereka seperti itu. Karena memang berpikir material. Faqad sa'alu Musa, mereka dulu, siapa? Nenek moyang mereka sudah pernah bertanya kepada Nabi Musa, akbaru min dzalik, yang lebih besar daripada pertanyaan kepadamu itu Muhammad. Pertanyaannya apa mereka? Faqalu, mereka dulu pernah mengatakan arinallah jahratan. Tunjukkan kepada kami Tuhanmu, Musa, kasat mata. Kalau Tuhanmu itu engkau tunjukkan kepada kami bahwa Allah itu berwujud, maka kami baru percaya. Arinallah jahratan. Coba. Itu kepada Nabi Musa mereka bisa berkata begitu. Jadi mereka baru akan beriman kepada Nabi Musa kalau melihat Allah secara kasat mata, secara langsung dengan mata mereka. Apa yang terjadi? Fa'akhadhathumus sa'iqatu bizulmihim. Yang terjadi kepada mereka disambar petir karena kezaliman mereka. Jadi mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akibat dari pertanyaan yang mengandung aniaya tadi. Summat takhaddul ijla min ba'di ma ja'athumul bayyinat. Lalu setelah itu, setelah mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari cengkeraman Firaun, berabad-abad mereka hidup menjadi budaknya orang-orang Mesir. Ini orang Bani Israel. Lalu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan datangnya Nabi Musa alaihissalam. Begitu sudah sampai di Palestina, nanti mereka membuat patung yang berasal dari emas. Patungnya itu dibentuk dalam bentuk sapi. Summat takhattumul ijla. Padahal mimba bima ja'athumul bayyinat. Padahal setelah jelas bagi mereka semua bahwa Tuhan yang sesungguhnya itu adalah Allah. Dibelokkan lagi oleh Samiri. Namanya Musa juga, tapi Samiri, Musa as-Samiri. Emasnya itu emas yang dikumpulkan yang diambil dari majikan-majikan mereka. Jadi mereka datang ke Palestina itu membawa, ini yang disebut oleh para ulama, mereka membawa barang yang punya majikannya. Kemudian barang itulah yang kemudian dijadikan sebagai patung sapi, lalu disembah. Jadi sesuatu yang tidak halal itu berakibat kepada sesuatu yang zalim, sesuatu yang buruk. Nah, di sini. Padahal mimba dimaja'athumul bayyinat, padahal sudah jelas Nabi Musa menjelaskan bahwa Tuhan kita adalah Allah, tidak ada lagi Tuhan yang lain.
Tapi karena Musa As-Samiri ini mengetahui bahwa orang Bani Israel itu maunya segala sesuatu itu berbentuk material, maka kalau menyembah Tuhan harus kelihatan. Nah, di situ. Lalu dia diikutin oleh banyak orang. Nah, ini kezaliman yang berikutnya. Wa ataina Musa sultanan mubina. Selain bukti yang nyata bahwa Tuhan itu satu, Allah masih bukti yang lain. Wa ataina, dan kami memberikan Musa kepada Nabi Musa sultanan mubin, kekuasaan yang nyata. Apa kekuasaan yang nyata itu? Satu-satunya orang yang bisa mengalahkan Fir'aun adalah Musa dengan dibantu Harun atas bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba, Fir'aun itu raja yang sudah berabad-abad. Fir'aun itu adalah sebutan bagi raja yang berkuasa di Mesir. Berabad-abad mereka berkuasa, tidak bisa tumbang. Ternyata tumbangnya itu dengan Musa, orang biasa yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi nabi. Coba, itu juga kekuasaan. Kalau tanpa bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin. Maka segala sesuatu yang ada di dunia itu mungkin kalau kita mengusahakannya dengan sungguh-sungguh dan kalau kita menghubungkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doa itu menjadi sangat penting. Nabi Ibrahim alaihissalam yang sudah sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu masih berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan saya dengan Ismail sebagai hamba-hambamu yang saleh, termasuk anak cucuku. Coba, itu Nabi Ibrahim. Bagaimana kita? Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Nabi Ibrahim juga minta, ya Allah, turunkan di tanah yang ada di Mekah ini seorang nabi yang membacakan tanda-tanda kebesaranmu, yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab, yang mengajarkan Alkitab, wa yuzakkihim, dan yang juga menyucikan hati-hati mereka. Jadi dalam beragama Islam itu kita disucikan hati kita. Kita taklim itu mensucikan jiwa kita. Kita sholat, semua ibadah itu mensucikan jiwa kita. Kita sedekah mensucikan jiwa dan harta kita. Coba, ini yang disebut dengan wa yuzakkihim, karena memang tujuannya itu kepada Allah. Jadi segala sesuatu yang tertuju kepada Allah nanti baliknya itu menyucikan kita. Tapi segala sesuatu yang tidak tertuju kepada Allah, seperti kepada patung sapi tadi, apa yang terjadi? Kembalinya adalah keburukan-keburukan. Jadi semakin orang itu menyembah selain Allah, dia semakin buruk jiwanya. Semakin banyak hiasan-hiasan yang dilakukan oleh setan di dalam hatinya. Nah, di situ. Inilah yang membedakan antara penyembahan kepada Allah dan juga penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rafa'na fawqahumut tura bimitsaqihim. Ini yang hebat lagi. Dan kami angkat gunung Sinai di atas mereka untuk menguatkan perjanjian mereka. Jadi ketika mereka itu dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam untuk betul-betul ikrar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu gunung Sinai itu dipindah oleh Allah di atas kepala mereka. Jadi mereka sambil melihat ke atas itu bisa melihat gunung di atas mereka. Untuk apa ini? Untuk menguatkan bahwa Allah itu di atas segala-galanya. Kemudian setelah itu, wa qulna lahum udkhulul baba sujjada. Kami katakan kepada mereka, masuklah al-bab. Al-bab itu adalah kota. Al-bab di sini al-maksud al-Madinah. Masuklah kota Palestina itu dengan bersujud.
Untuk apa ini? Untuk menunjukkan bahwa kemenangan terhadap Fir'aun itu tidak boleh kemudian dihadirkan dalam bentuk kesombongan. Bapak Ibu bisa lihat, kalau orang yang tidak beragama Islam itu menang, apa yang terjadi? Kesombongannya muncul, selalu menepuk dadanya. Kalau yang menang itu orang Muslim, apa yang terjadi? Bersujud. Berbeda di situ. Yang satu mengagungkan diri sendiri, yang satu mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sering bersujud, ada apa-apa bersujud, ada apa-apa kita dapat kesyukuran yang banyak bersujud, ya Allah, kita bersujud. Karena ketika orang bersujud itu yang diagungkan adalah Allah. Maka dalam sholat, keadaan yang paling istimewa adalah sujud. Karena menunjukkan ketundukan kita yang sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu setelah itu, wa qulna lahum, dan kami katakan kepada mereka, la ta'du fis sabt. Janganlah kalian melanggar peraturan mengenai hari Sabat. Hari Sabat itu apa? Hari Sabtu. Hari yang menjadi hari besar bagi orang-orang Bani Israel. Jadi kalau hari Sabtu itu mereka betul-betul fokus untuk ibadah. Tapi apa yang terjadi? Nanti mereka langgar hari Sabtu itu. Karena justru di hari Sabtu itu rezekinya Allah yang diberikan di muka bumi ini banyak. Lalu mereka tergoda dengan rezeki yang material. Maka kita juga begitu. Kita ini ada di dalam waktu kita 24 jam dalam satu minggu, harus ada yang untuk agama. Kenapa? Karena minggu-minggu yang lain, hari-hari yang lain sudah kita gunakan untuk mencari rezeki. Harus ada yang digunakan untuk pendalaman agama. Yang sedikit yang kita gunakan waktunya itu jauh lebih hebat daripada kita nyari rezeki-rezeki yang ada di dunia. Kenapa? Rezeki di dunia habis sebagai bekal kita di akhirat. Tapi pengertian yang kita dapati dari agama tidak akan habis. Sampai kita meninggal tidak akan habis. Bahkan mungkin pengertian-pengertian itu ada yang belum bisa kita laksanakan sepenuhnya. Contoh yang paling mudah, kita berusaha dalam hidup ini kalau bisa sepertiga dari umur kita, dari harta kita, dari semua itu ada di jalan Allah. Mungkin kita belum bisa seluruhnya. Nah, di sini. Bagaimana kalau kita melihat para sahabat separuhnya, bahkan seluruhnya? Nah, di sini. Nah, ini tentu terkait dengan kebiasaan kita. Maka kebiasaan itu disebut dengan makom. Orang yang biasa ibadahnya banyak, nanti waktu tua juga akan banyak. Tapi kalau orang kebiasaan ibadahnya waktu muda itu sedikit, jangan berharap pada waktu tua bisa banyak. Karena tidak biasa. Jadi antara masa tua dengan masa muda itu berhubungan. Kalau kita masa muda berhati-hati, tuanya akan hati-hati. Kalau masa muda itu sembarangan, jangan berharap ketika tua berhati-hati. Jangan. Karena nggak klop dia. Sama dengan yang kita makan. Kalau kita pengen sehat pada waktu tua, mulainya dari muda. Jangan tuanya pengen sehat, tapi mudanya sembarangan. Tidak bisa. Tidak terkait dia. Nah, di situ. Maka di sini dikatakan jangan kalian melanggar ibadah di hari Sabat. Tapi ternyata nanti mereka melanggar. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, dan kami telah mengambil kepada mereka perjanjian yang kokoh.
iman kita kepada Allah itu perjanjian yang kokoh. Hidup kita ini memiliki perjanjian dengan Allah. Itu kokoh. Kenapa kokoh? Nggak bisa dihapus di hati kita. Semua manusia itu aslinya punya kecenderungan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Tuhan yang aslinya adalah Allah. Maka nanti ada kebaikan-kebaikan yang muncul kepada diri manusia itu. Fabima nakdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillahi wa qatlihimul anbiya bighairi haqq. Maka kami hukum mereka fabima nakdihim, karena mereka melanggar perjanjian itu. Mitsaqon ghalidh. Tadi mereka percaya kepada Allah, mereka harus mengikuti Musa. Tapi ternyata mereka mengikuti Samiri. Wa kufrihim bi ayatillah. Mereka mengingkari tanda-tanda kebesaran Allah. Banyak sekali tanda kebesaran Allah tadi. Termasuk kekuasaan yang diberikan Allah kepada Nabi Musa. Tapi mereka anggap biasa. Jadi banyak orang itu melupakan kebaikan-kebaikan. Termasuk gampang orang melupakan kebaikan orang lain. Padahal kalau tidak ada itu kita nggak bisa pada waktu itu. Terus kita menganggap itu sepele. Ini yang menjadikan kita kurang bersyukur nanti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang memberikan penghormatan kepada orang yang membantu kita. Jadi di sini, jadi kita harus tahu diri. Nah, bagaimana hubungan kita dengan orang lain, harus saling menghormati, harus saling di situ berkontribusi, harus saling menolong, harus saling semua dilihat. Orang Bani Israel itu menyepelekan Nabi Musa. Setelah mereka berada di Palestina, mereka menganggap Musa itu sama juga dengan kita. Bedanya cuma sedikit. Nah, ini misalnya gitu. Wa qatlihimul anbiya. Nah, ini nanti ketika mereka sudah banyak orang-orang yang ingkar kepada perintahnya Nabi Musa, lalu mereka ingin membunuh nabinya. Termasuk membunuh Nabi Musa alaihissalam. Ada itu. Nah, di situ. Bighairi haqq, dengan tanpa alasan yang jelas. Wa qaulihim qulubuna ghulf. Dan perkataan mereka bahwa orang-orang yang mengikuti Nabi Musa adalah orang-orang yang hatinya tertutup. Sekarang ini kan banyak orang menganggap justru orang Islam yang salah, justru orang Islam yang sesat gitu. Dari mana itu? Itu setan-setan yang membisikkan kepada mereka, mereka menganggap mereka yang paling benar. Padahal jelas-jelas kalau kita runtut berdasarkan genealogi ilmu-ilmu agama dan kenabian, Islam itulah agama yang original. Tapi sekarang semua agama punya kebenaran sendiri-sendiri. Nah, akhirnya jadi begitu. Iya, memang. Di dunia bisa begitu, tapi di akhirat nanti kita lihat siapa yang paling benar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim, karena mereka sudah melampaui batas seperti itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengunci hati mereka bikufrihim, dengan kekafiran. Semakin lama semakin menjauh dia dari kebenaran, semakin jauh dia nggak bisa lagi dinasehatin kebaikan. Karena kekufuran mereka itu menjauhkan dari hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala yu'minuna illa qalila. Ini hasilnya. Nanti di antara Bani Israel yang jumlahnya ribuan itu hanya sedikit yang betul-betul beriman kepada Allah dan beriman dan menaati Nabi Musa alaihissalam.
Maka perhatikan Bapak Ibu sekalian, di mana-mana orang yang betul-betul taat kepada Allah itu jumlahnya sedikit. Jangan ngarepin MT itu isinya seluruh warga Widelia. Jangan ngarepin kita yang aktif di masjid itu seluruh warga muslimnya. Enggak mungkin. Mustahil. Sejarah sudah membuktikan hanya orang-orang sedikit itulah yang betul-betul istiqomah. Maka kalau kita berada dalam orang-orang sedikit itu, kita sudah alhamdulillah, kita jaga. Kalau bisa sampai tua kita berada di situ. Kalau bisa selamanya, maka berbuat baik itu nggak usah nengok kanan, nengok kiri. Lihat kawan kita pada itu apa enggak usah. Kalau kita yang merasa itu kebaikan, lakukan. Karena kembalinya kebaikan itu hanya akan kepada diri kita. Nggak usah peduli sama orang lain. Oleh sebab itu, kadang perbuatan baik kita nggak usah diketahui oleh orang lain. Yang penting kita udah berbuat baik. Tidak akan pernah salah kebaikan itu. Kembalinya tidak akan pernah salah. Ini jelas banget dalam sejarah dari dulu, orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan istiqomah itu hanya sedikit. Yang banyak yang mana? Yang banyak nanti kalau datang sholat Idul Fitri, Idul Adha, masjid di mana-mana penuh. Bahkan kalau kita nggak siap-siap, nanti kita dimarahin orang. Nah, di situ. Kenapa nggak disiapin? Nah, itu kita dimarahin oleh orang yang nggak biasa sholat. Karena mereka memang sholatnya hanya satu kali dalam satu tahun, 2 kali bahkan sholat Id dan sholat Idul Adha. Nah, di situ. Maka hanya sedikit. Maka berbahagialah kita kalau menjadi orang-orang yang sedikit ini. Wa bi kufrihim, dan dengan kekufuran mereka, wa qaulihim, dan perkataan mereka yang menyakitkan, ala Maryamah, kepada Maryam, buhtanan azim, sangat keji, karena mereka mengatakan ibunda Nabi Isa itu adalah pelacur. Kenapa? Karena kok bisa melahirkan dia tanpa laki? Mana ada itu? Nggak masuk di akalnya orang yang material berpikirnya. Pasti kalau dia bisa melahirkan pasti ada lakinya, maka nanti difitnah. Difitnah di situ. Nah, ini buhtanan. Ini merupakan fitnah yang sangat kejam. Dan ini nanti akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulihim, dan juga perkataan mereka, inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah. Mereka mengatakan kami telah membunuh Nabi Isa. Kami telah membunuh Nabi Isa. Coba, ada enggak dari semua orang yang hadir pada saat itu yang betul-betul membunuh bahwa itu adalah Nabi Isa? Tidak ada. Tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa dia adalah Isa alaihissalam. Maka Allah langsung membantahnya. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wa ma shalabuhu, mereka tidak menyalibnya. Walakin subbiha lahum, orang yang mereka pegang, yang mereka bunuh itu adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Salah satu di antara murid yang mengejar itu dia yang diserupakan. Walakin syubbiha lahum. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin min. Dan orang-orang yang berbeda pandangan di dalam persoalan pembunuhan itu, mereka saling ragu. Jadi orang-orang yang berbeda pandangan yang ada di situ, ini enggak selesai. Kenapa enggak selesai? Karena tidak meyakinkan bahwa yang dibunuh itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Maka mereka saling berdebat, tidak ada habisnya sampai sekarang. Ma lahum bihi min ilmin, kata Allah. Mereka tidak punya pengetahuan yang pasti tentang pembunuhan itu. Ma lahum min ilmin. Jelas banget ini dari Allah. Ma lahum bihi min ilmin. Mereka tidak tahu secara detail. Illa tiba'ad don, kecuali mereka hanya mengikuti
prasangka. Dan mengikuti prasangka itu bahaya. Kalau prasangka itu salah, nanti semua orang yang mengikuti prasangka itu yang bertanggung jawab adalah yang pertamanya. Sampai di akhirat nanti semua orang yang salah menjadikan Nabi Isa sebagai sembahan, nanti bahaya di situ. Maka tidak ada dalam agama kita ini orang yang dikorbankan untuk bisa menjadi penebus bagi yang lain. Tidak ada, Islam tidak begitu. Wa ma qataluhu yakinah. Dan mereka tidak yakin. Karena tidak ada bukti yang nyata tadi. Nah, oleh sebab itu masalah ini adalah masalah yang sudah jelas dalam agama Islam bahwa Nabi Isa itu diangkat oleh Allah. Maka di sini dikatakan bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Jelas banget di sini. Yang terjadi adalah sebaliknya dari yang mereka prasangkakan, yaitu Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam ilaihi ke sisinya. Wa kana Allahu azizan hakim. Dan Allah Subhanahu wa taala gampang untuk menjadikan seperti itu. Kenapa aziz? Allah itu Maha perkasa. Kalau Allah berkehendak, tidak ada yang bisa. Manusia seluruh bumi ini berupaya tidak bisa menghalangi kehendak Allah. Itu yang disebut dengan aziz. Hakim, Allah Maha bijaksana. Bijaksana dalam hal apa? Nanti kalau orang masih mengikuti prasangka dia berada dalam kesesatan. Ikuti apa yang diturunkan oleh Allah, bahwa Nabi Isa itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke sisinya. Diangkat ke langit. Gampang bagi Allah. Kenapa gampang? Karena sudah ada nabi sebelumnya yang sudah diangkat oleh Allah ke langit. Siapa? Nabi Idris alaihissalam. Sudah diangkat oleh Allah ke langit. Ada nabi sesudah itu juga ke langit. Nabi Muhammad SAW dalam Isra dan Mi'raj. Nggak ada lagi selain 3 orang itu yang ke langit. Kalau kelangitan banyak. Nah, di Tuban itu ada langitan, ya. Kiai langitan. Waduh, terkenal dia. Banyak yang bisa ke langitan, tapi ke langit tidak banyak dari situ. Nah, maka di sini jelas banget kuasa Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Wa inna min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Tidak ada seorang pun di antara ahlul kitab yang tidak beriman kepada Nabi Isa menjelang kematiannya. Menjelang dia diangkat oleh Allah ke langit. Jadi ini ayat ini sekaligus menegaskan pada saat itu memang terjadi krisis keimanan. Sampai mereka mengejar-ngejar Nabi Isa alaihi salam. Wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Dan pada hari kiamat Nabi Isa lah yang akan menjadi saksi bagi mereka. Nanti Nabi Isa akan menjadi saksi bahwa yang mereka lakukan itu ternyata salah. Yang mereka prasangkakan kemudian menjadi keyakinan banyak orang itu salah. Yang betul adalah apa yang direvisi oleh Al-Quran. Bagaimana Allah meletakkan Nabi Isa alaihissalam sebagai Nabi, lalu bagaimana dia diupayakan seperti itu, tetapi Allah menyelamatkannya. Dan itu sudah jelas dalam agama. Kalau itu masih menjadi kepercayaan, itu nanti yang berakibat buruk itu kepada yang mempercayainya. Nanti terutama kepada orang-orang yang pertama kali menguatkan kepercayaan yang salah itu. Oleh sebab itu, kita memang harus kembali kepada Al-Quran. Supaya apa? Supaya mindset berpikirnya kita itu memang mengarahnya kepada Al-Quran, baru kita mengikutinya. Mengikuti Al-Quran aja sulit. Mengikuti Al-Quran saja sulit. Tidak seluruhnya apa yang ada dalam Al-Quran itu bisa kita laksanakan.
Oleh sebab itu satu demi satu dengan kajian yang dilakukan berdasarkan ayat demi ayat ini kita mengupayakan semoga Al-Quran yang sudah kita baca seluruhnya itu pernah kita kaji. Semoga yang kita kaji itu bisa kita laksanakan secara bersama-sama. Karena dengan begitulah Al-Quran itu menjadi kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan implementasinya itu implementasi yang benar karena mendasarkan kepada Al-Quran, tidak mendasarkan kepada prasangka kita. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehadiran kita, menjadikan semua urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan kita di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa anil sultan. Allahumma barik lana fi majlisina hadza, barik lana fi usratina, barik lana fi dzurriyyatina, wa barik lana fi ilmina rabbana innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ij'al jam'ana jam'an mubarakan wa marhuman wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ihsanan ma'suma. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.